Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 3? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, kali ini Bunda Ruby akan membahas materi kumpulan materi Al-Islam yang sudah kita pelajari yaitu bab 6, bab 7 dan bab 8. Berikut resume materi Al-Islam kelas 3. Yang pertama, kita langsung saja pembahasan di bab 6 yaitu surat-surat pilihan dan hukum bacaan qalqalah. Nah, apa sih teman-teman qalqalah? Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Masih ingat nggak tepuk qalqalah yang sudah Bunda Ruby ajarin? Teman-teman sama-sama ya dan ikuti dari rumah. Tepuk qalqalah. Qalqalah dibacanya dipantulkan. Baju di toko kumpulan hurufnya. Qalqalah ada dua, kubro dan sugro. Marilah kita baca huruf qalqalah, ba, jim, dal, to, qof. Ya, itu dia tepuk qalqalah. Nah, contoh qalqalah yang pertama ada qalqalah sugro atau kecil dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro maksudnya adalah bunyi huruf qalqalah yang matinya asli. Contoh sugro ini ya. Contohnya nanti akan kita bahas. Nah, jadi huruf qalqalah itu matinya asli. Seperti contoh ya betali, yaqbal, udkhuluha bisalamin amin. Udah ya. Jadi matinya itu mati asli karena ada sukun di huruf dal. Yang tadi apa saja huruf qalqalah? Baju di toko ya. Lalu yang kedua qalqalah kubro yaitu bunyi huruf qalqalah yang matinya karena waqaf. Contohnya tabbat yada abi lahabi wa tabb. Jadi matinya karena memang di sini ada waqaf. Qul huwallahu ahad. Di sini ada waqaf. Qul a'udzu birabbil falaq. Di sini ada waqaf. Irama dzatil imad. Itu ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Arti surat Al-Alaq yaitu segumpal darah, terdiri dari 19 ayat dan manusia diciptakan dari segumpal darah. Inilah penjelasan dari surat Al-Alaq. Kita baca bareng-bareng walaupun tidak semua, kita baca setengah ya dari surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Itu penggalan dari surat Al-Alaq. Selanjutnya yang kedua yaitu kita membahas surat At-Tin. At-Tin artinya buah tin. Inilah bentuk buah tin dan buah zaitun, terdiri dari 8 ayat, yaitu penjelasannya tentang bersyukur karena Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Bunyinya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itulah beberapa ayat dari bunyi surat At-Tin. Teman-teman hanya ingatkan saja kira-kira jika ada pertanyaan waktu di sini termasuk surat apa ya? Itu surat At-Tin. Baik teman-teman, selanjutnya surat Al-Insyirah. Al-Insyirah artinya kelapangan, terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Insyirah menjelaskan tentang Allah memberikan jalan keluar atau kemudahan-kemudahan dari setiap kesulitan yang dihadapi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Yang bunyinya, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
alladzi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itulah bunyi surat Al-Insyirah. Selanjutnya surat Ad-Duha yang artinya waktu matahari sepenggalahan naik, terdiri dari 11 ayat, termasuk surat Makkiyah, dan di dalamnya menjelaskan tentang Allah meyakinkan Rasulullah bahwa Allah tidak akan meninggalkannya dan akan melindunginya. Yang berbunyi beberapa ayatnya yaitu Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatallah alam yajidka yatiman fa'awa. Itulah beberapa bunyi surat Ad-Duha. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke bab 7 yaitu tentang Asmaul Husna dan iman kepada malaikat Allah. Yang pertama, kita akan membahas apa sih Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik Allah. Yang sudah kita pelajari adalah ada Al-Adl atau yang artinya Maha Adil, lalu Al-Azim yang artinya Maha Agung, Al-Mumit yang artinya Maha Mematikan, Al-Hayyu yang artinya Maha Hidup, dan Al-Qayyum yang artinya Maha Mandiri. Teman-teman ingetin ya, penulisan Arabnya seperti ini, Al-Adl yang artinya Maha Adil, Al-Azim seperti ini, Al-Mumit seperti ini, Al-Hayyu seperti ini, dan Al-Qayyum seperti ini. Dan berikut artinya teman-teman harus sudah hafal. Bagaimana sih dan apa cara atau meneladani sifat dari Asmaul Husna Al-Adl? Yaitu dari Al-Adl teman-teman harus berhusnuzon. Husnuzon itu apa? Berbaik sangka terhadap semua ketentuan Allah dan bersikap adil terhadap sesama, tidak membeda-bedakan dalam berteman atau ketika menolong orang lain. Ini adalah meneladani sifat dari Al-Adl yang Maha Adil. Lalu apalagi selain Al-Adil ada Al-Azim yang artinya Maha Agung. Bagaimana meneladani sifatnya? Kita selalu memuji dan mengagungkan nama Allah, lalu menyadari bahwasanya manusia tidak boleh sombong karena Allah sajalah yang Maha Agung, serta menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kedua dari Al-Adil dan Al-Azim. Selanjutnya Al-Mumit dan Al-Hayyu. Kalau Al-Mumit, teman-teman, cara meneladaninya dari sifat Al-Mumit yaitu selalu ingat bahwa manusia tidak hidup selamanya karena kematian pasti akan datang. Lalu memanfaatkan waktu untuk beramal soleh sebelum nanti kita meninggal. Lalu menjauhi semua perbuatan tercela agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya teman-teman. Lalu yang keempat Al-Hayyu. Bagaimana caranya atau meneladaninya? Kita memanfaatkan waktu hidup di dunia untuk selalu berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan tercela. Lalu menjadi orang yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. Dan tentunya ketika kita masih hidup, kita selalu berkarya. Lalu yang terakhir, sifat meneladani sifat Al-Qayyum, yaitu melakukan sesuatu secara mandiri. Menjauhi sifat tergantung kepada orang lain. Manusia harus saling tolong-menolong, manusia pasti membutuhkan orang lain. Tapi walaupun kita membutuhkan orang lain, tapi kita juga harus bisa mandiri mengerjakan apapun sendiri, ya, tanpa bergantung kepada orang lain. Baik, selanjutnya iman kepada malaikat Allah. Apa sih iman itu? Iman itu percaya atau sesuatu yang diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Lalu dengan meyakini adanya malaikat-malaikat Allah, karena malaikat Allah adalah makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari nur. Yaitu tugasnya adalah menyampaikan risalah atau menyampaikan menyampaikan apa yang diperintahkan Allah kepada para nabi dan rasul, juga pada manusia kita ini ya teman-teman. Karena ada tugas-tugasnya teman-teman, malaikat Allah itu ada tugas-tugasnya. Tapi sebelumnya kita bahas ini dulu ya. Malaikat Allah itu tidak boleh disembah teman-teman. Malaikat Allah itu adalah makhluk gaib. Gaib itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan oleh manusia seperti kita. Dan malaikat diciptakan dari nur atau cahaya dan makhluk yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmahnya apa sih beriman kepada malaikat Allah? Hikmahnya adalah kita merasa lebih mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah,
Selalu berusaha mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan meningkatkan ibadah kepada Allah. Dan selalu berusaha berbuat kebaikan dan menjalankan semua perintah Allah. Itu adalah hikmah dari beriman atau hikmah dari kita percaya kepada malaikat Allah. Nah, ada lagi ternyata. Selalu berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa saja nama-nama malaikat Allah? Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rizki, mengatur angin dan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Israfil meniup trompet sangkakala, Israel mencabut nyawa. Munkar menanyakan manusia di alam kubur tentang siapa Tuhannya. Munkar ditemani oleh Nakir, menanyakan nabinya dan apa agamanya. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga neraka, dan Ridwan menjaga pintu surga. Oke, itu adalah tugas-tugas dari nama-nama malaikat yang kita pelajari. Baik teman-teman, selanjutnya bab 8 tentang perilaku terpuji. Yang sudah kita pernah bahas adalah perilaku terpuji itu disebut dengan akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah. Perilaku terpuji adalah sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Ya, jika kita merasa orang Islam, pasti kita harus melakukan perbuatan-perbuatan atau akhlak yang baik. Ya, oleh karena itu, apa itu kerja keras? Yang pertama, ini adalah kerja keras perilaku terpuji yang kita bahas di kelas 3. Kerja keras apa? Melakukan segala sesuatu dengan niat yang kuat, bersungguh-sungguh, gigih, dan tidak kenal lelah. Kerja keras dilakukan kapan saja agar tujuan yang kita inginkan tercapai, baik dalam belajar, bekerja, dan beribadah. Lakukan dengan sepenuh hati agar hasilnya maksimal dan sesuai harapan. Contoh perilaku kerja keras yaitu menyelesaikan tugas tepat waktu, melaksanakan pekerjaan dengan penuh semangat dan kesungguhan. Insya Allah hasilnya akan maksimal dan apa yang kita inginkan tercapai. Jika kita kerja keras, teman-teman, berarti harus kerja keras untuk belajar supaya nilai ulangan nanti bagus, ya. Lalu tekun, teman-teman. Tekun itu apa sih? Rajin dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Lawan dari tekun adalah malas. Seorang yang pemalas tidak akan mendapat hasil yang baik. Jadi kalau males-malesan nanti nilainya juga akan jelek. Tapi kalau kita tekun belajar, insya Allah nilainya bagus atau baik. Contoh perilaku tekun apa saja? Selalu belajar meski tidak ada ulangan, mengerjakan tugas sekolah dengan penuh kesungguhan. Itu adalah contoh perilaku tekun. Lalu ulet. Apa itu ulet? Ulet artinya kuat dan tidak mudah putus asa. Tidak mudah menjerah ya teman-teman, itulah ulet. Contohnya apa? Tidak mudah putus asa meski mendapat hasil yang kurang memuaskan. Lalu selalu berusaha memperbaiki kesalahan dan kekurangannya. Tidak menyerah sedikit pun atau tidak menyerah ketika mendapat pekerjaan yang sulit. Itu adalah ulet. Lalu teliti. Teliti itu apa? Selalu sabar dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu. Cermat, seksama, atau berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Berhati-hati agar tidak terjadi kesalahan. Itu adalah teliti. Dan dengan teliti akan mendapatkan hasil yang baik dan memuaskan. Contoh perilaku teliti adalah berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan pekerjaan. Lalu berhati-hati dalam berbicara agar tidak menyinggung orang lain. Dan yang terpenting adalah contoh perilaku teliti ini adalah mengecek kembali tugas sekolah sebelum dikumpulkan. Jadi tidak asal-asalan ya teman-teman. Itu adalah beberapa contoh perilaku teliti. Lalu hemat. Hemat itu hati-hati dalam menggunakan uang, barang, dan yang lain. Hemat bukan berarti bakhil atau pelit ya teman-teman. Hemat itu pandai menggunakan uang atau barang untuk hal-hal yang berguna namun juga tetap beramal. Lawan kata hemat adalah boros. Boros adalah perilaku yang tidak disukai Allah. Atau boros adalah perilaku atau temannya setan. Setan itu menyukai orang-orang yang boros ya teman-teman. Ya, oke, contoh perilaku hematnya apa? Contohnya suka menabung, membeli barang yang dibutuhkan saja, suka memanfaatkan barang yang masih berguna. Itu adalah contoh perilaku hemat. Dan yang terakhir, mandiri. Apa itu mandiri? Tidak tergantung kepada orang lain dan melakukan segala sesuatu sendiri tanpa tergantung kepada orang lain dan tanpa menunggu bantuan orang lain. Contohnya apa? Contohnya mengerjakan tugas atau ulangan sendiri nih. Nanti teman-teman PTS-nya sendiri jawabnya ya, tapi sebelumnya belajar dulu. Lalu membersihkan dan merapikan tempat tidur sendiri.
ya, menyiapkan keperluan sekolahnya juga sendiri karena teman-teman sudah hebat, teman-teman sudah besar, jadi bisa melakukannya sendiri. Baik, apa manfaatnya? Selain itu, manfaatnya adalah disukai Allah Subhanahu wa taala, orang tua dan teman, lalu pekerjaan cepat selesai, mendapatkan hasil yang memuaskan, memperoleh kesuksesan dari semua yang kita usahakan dan memiliki bekal masa depan. Itu adalah manfaat dari perilaku terpuji yang sudah kita pelajari, teman-teman. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.